khatib atau penceramah sekaligus imam, yakni Al-Ustaz Abdul Mukmin Dalibunde. Alhamdulillah beliau tadi telah mengimami sholat kita isya berjemaah, kemudian nanti dilanjut dengan tarawih dan witir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kami sampaikan infak pada malam sebelumnya, yakni malam 20 Ramadan, kita peroleh infak sebesar 637.000 rupiah. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan sebagai rezeki dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita diberi ganjaran, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan amal ibadah tersebut. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadil mab'uts ila khairil umam wa ala alihi wa ashabihi mafatihil ahkam wa musabihil zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas limpah rahmah karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, kelapangan waktu sehingga dapat berhadir di masjid yang berkah, yang indah, yang sejuk ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam yang ke-21 Ramadan ini dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mengikuti sunnah beliau, senantiasa berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang hadir ini orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Rasul, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat malam yang 21 ini luar biasa, masih semangat dibandingkan yang masih paket 11 ya, agak menipis. 23 semangat masih insyaallah. Ini pengaruh semangat ibadah luar biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesempatan ini izinkan saya memberikan kajian ataupun tausiah. Saya pikir berapa menit ini Pak? 15, 20? 7 menit aja kan? Tergantung lah ya. Tergantung Bapak Ibu menengok saya. Kalau kira-kira nanti agak lain, agak tutup aja nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam 21 yaitu kita kaji tentang sunnah Nabi, yaitu tentang i'tikaf. Mudah-mudahan di masjid ini pun i'tikaf insyaallah. Ada ya Pak? Masyaallah, luar biasa. Wajar dan layaklah masjid dibesarkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini i'tikaf. I'tikaf itu dari bahasa Arab yang artinya berdiam diri. Ya, di sisi lain secara istilah bahwa i'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat khusus, dengan niat. Jika kita duduk-duduk datang tidak ada niat i'tikaf, maka batal i'tikafnya. Jadi Bapak Ibu, kapankah i'tikaf itu dilakukan? Setiap saat, every time, everywhere. Penting dari masjid.
Ya, pada saat kapanpun 24 jam silahkan datang ke masjid untuk i'tikaf. Bolehkah perempuan i'tikaf? Boleh, sepanjang tidak jatuh fitnah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah ingatkan wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu campuri istri-istri kamu itu dan kamu itu berdiam diri untuk i'tikaf di masjid. Jadi laki-laki yang soleh itu yang seharusnya, tapi walaupun ini adalah hukumnya sunnah, tapi ini kebiasaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu i'tikaf. Jangan kau campuri istrimu dan kamu i'tikaflah di masjid. Jadi Bapak Ibu, sisi lain kalau kita melihat baginda Rasulullah SAW dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW itu yakiful akhiru ashirul akhir ya. Nabi itu beriktikaf 10 malam terakhir ya di Ramadan, yaitu daripada bulan suci Ramadan hatta yatawaffa, sampailah Nabi itu wafat. Ya, kebiasaan Nabi, sunnah Nabi itu 10 malam terakhir Rasulullah itu datang ke masjid i'tikaf sampai dia wafat. Itulah penjelasan dari istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka ketika kemudian kita datang ke masjid ini beriktikaf, kita ada adab-adab yang harus kita lakukan. Datang kita, berniat kita untuk berdiam diri, boleh baca Al-Quran, boleh diskusi ilmiah, ya, boleh juga membaca Al-Quran, berzikir, baru mengkaji diri dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya kita lakukan itu, apa sebenarnya hikmah yang dapat diambil kalau kita melakukan i'tikaf? Ya, yang pertama, tujuannya adalah taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa kita. Bayangkan 1 tahun awak di luar sana tak ada kesempatan sebagainya dikhususkan, tapi di malam-malam terakhir itu datang kita, maka insya Allah dengan penuh dengan harap kepada Allah, maka Allah tenangkan jiwa kita di hadapannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalaupun terakhir saya sampaikan bahwa tentang i'tikaf ini, apakah i'tikaf ini hukumnya bisakah batal i'tikaf ini? Bisa. Pertama sebab dikarenakan dia pada saat Ramadan itu, malam Ramadan i'tikaf itu berhubungan dia dengan istrinya. Datang dia ke masjid, berzikir, dia membaca Al-Quran, tiba-tiba teringat dia istrinya. Datang dia ke rumah balik, agak-agak redup ini. Datang dia balik ke masjid, lalu dihubungi berhubungan sama istrinya. Bukan i'tikaf lagi, mendekap sama istrinya. Akhirnya hukumnya batal. Ya, jadi Bu, kalau suami nanti datang ke masjid, tiba-tiba pulang ke rumah, udah usir aja, masjid aja bangun aja. Ada lain ceritanya itu. Ya, maksudnya supaya jangan batal niat ataupun perbuatan i'tikaf Ramadan itu. Karena itu katakan Allah tadi, wala tubashiruhunna, jangan kau berhubungan, kau campuri istrimu. Wa antum aakifuna bil masajid, dan kamu datang beriktikaflah kamu di masjid. Itu perintah Allah dalam tatanan sunnah. Ya, jangan wajib. Tapi ketika kemudian berhubungan dia, maka itu batal. Kecuali ada sebab, misal dia setelah tarawih pulang ke rumah, dijumpai dengan istrinya. Nah, jumpai istrinya dulu, udah setel mandi dia, baru i'tikaf masjid, boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan pulanya karena buru-buru udah datang ke masjid, junub pula dia, hukumnya haram ke masjid. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama, batallah dia i'tikaf malam itu manakala dia setelah i'tikaf pulang ke rumah melakukan hubungan dengan istrinya. Yang kedua, apa sebabnya lagi? Sebabnya mungkin gila, atau kalau perempuan datang dia sebab dia haid ataupun nifas ataupun halangan sebagainya,
Kalau itu datang, maka jatuhlah batalnya dan dia tidak dianggap sebagai i'tikaf. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya pikir mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, walaupun ini adalah ketaatan sunnah, tapi inilah kebiasaan Nabi di 10 malam yang terakhir. Saran saya sama ibu-ibu yang sudah paham, ya sarankan suamimu, ya suami ibu datang ke masjid berlomba-lomba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sini telepon sebagainya, ya. Yang penting jangan bilang atau bilangkan sama suami, silahkan datang i'tikaf ke masjid Bang, tapi jangan ngopi abang di sana. Karena aku tengok lebih banyak yang ramai dia tempat ngopi-ngopi dibandingkan masjid sekarang. Apalagi padahal sebelum malam terakhir itu suruh tinggalkan ibadah frekuensi ibadah kita kepada Allah. Tapi frekuensi ngopinya lebih tinggi aku tengok. Nah, walaupun sebenarnya ibadah-ibadah ini merupakan ibadah yang sunnah. Kok tahu Ustaz? Ya sesekali aku sana juga ya memang, tapi tak sering. Ya kita pula bercakap ke sana itu juga kan ibadah. Jadi saya pikir mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita raih malam-malam terakhir, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala meraih Lailatul Qadar insyaallah. Jadi saya sarankan kepada kita semua jangan asik mengintipnya. Maksudnya kapan yang ganjil-ganjil aja datang, yang kedua nggak datang dia. Nah, tapi kalau bisa 10 malam terakhir, kata Nabi 10 malam terakhir yang disebutkan oleh Aisyah itu. Ya, saya pikir mudah-mudahan Allah pilih kita mendapatkan malam-malam yang 1000 yang lebih daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.